Bapak-bapak, Ibu, para pendidik, para orang tua, para guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala ketika kita sedang mendidik anak kita mendidik murid-murid atau santri-santri kita, ada rasa yang tidak nyaman pada diri kita, baik berupa karena rasa gundah, jengkel, kemarahan, bisa juga karena rasa bosan atau perasaan-perasaan yang lain yang kadangkala tidak nyaman pada diri sendiri dan bisa juga menyebabkan ketidaknyamanan pada orang lain. Apabila kita dalam mendidik anak tersebut mengalami hal seperti ini, munculnya rasa ketakutan, bahkan ada orang tua yang sampai ke tingkat depresi, tentunya ada sesuatu yang tidak beres pada diri pendidik tersebut. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi, hendaknya merenung sejenak tentang apa yang telah dilakukan. Bisa jadi ada yang salah pada permulaan ketika memulai mendidik anak-anak. Apa yang harus dilakukan ketika permulaan? Yaitu niat. Bisa jadi adanya gejala-gejala psikis yang terjadi pada pendidik, adanya kegalauan, adanya kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya, antara lain disebabkan karena niat yang tidak ikhlas. Ini. Terus kemudian apa makna ikhlas itu? Karena sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Semua amal perbuatan kita tergantung kepada niat. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya itu adalah karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi inti atau faidah dari hadis tersebut bisa dikatakan bahwa kita akan memperoleh apa yang kita lakukan itu tergantung niat kita. Tergantung niat kita. Apabila kita mendidik anak-anak kita karena niat biar besok anak kita menjadi orang sukses, menjadi kaya raya, maka bisa jadi Allah akan mengabulkannya dan mendapatkan hanya sebatas itu saja, hanya urusan dunia. Apabila kita mendidik anak kita agar anak kita menjadi soleh, ya, tanpa kita berharap bahwa kita biar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap anak kita soleh, maka apa yang akan didapatkan nanti ya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Namun apabila niat kita ikhlas dalam mendidik anak-anak, apa makna ikhlas? Yaitu kita melakukan apa yang kita lakukan dalam mendidik anak kita senantiasa didasari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hati kita mengatakan aku mendidik
anakku karena aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku melakukan karena didasari karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berharap semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berharap kepada selainnya. Bukan berharap pujian dari orang. Ya. Bukan berharap biar dikatakan orang hebat. Bukan berharap biar nanti aku dibalas oleh anakku ketika anakku besar dan aku sudah tua sehingga aku dirawat oleh anakku. Bukan berharap agar kita mendapatkan penghargaan karena mendidik anak yang sukses. Tapi semata-mata mengharap ridho, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah takut kepada Allah. Dalam hal ini adalah kita takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut celaan orang. Bukan takut dihina orang, direndahkan orang, atau takut kepada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebenarnya yang harusnya kita lakukan di awal-awal sebelum kita melakukan aktivitas dalam mendidik anak-anak kita, yaitu kita niatkan bahwa kita mendidik anak semata-mata karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan sesuatu karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakan karena dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita berharap dalam melakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Kemudian kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala bukan karena yang lainnya. Apabila niat ikhlas itu sudah benar, maka ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu yang sangat agung. Sebab ikhlas itu kedudukannya adalah paling tinggi dalam ibadah seseorang. Sering kita mendengar kisah-kisah tentang seseorang yang melakukan amalan yang menurut mata manusia, pandangan mata manusia itu sederhana sekali, sepele. Namun karena didasari rasa ikhlas, akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga di akhirat. Sebagai contoh, ketika ada seekor anjing mengelilingi di atas sumur. Kemudian ada seorang pelacur. Dia melepas sepatunya, kemudian dia menuruni sumur tersebut mengambil air, kemudian memberikan minum kepada anjing tersebut. Seorang wanita tersebut ikhlas semata-mata berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan hal tersebut. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita tersebut dan dimasukkannya ke dalam surga. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya tentang betapa besarnya faidah, betapa besarnya kedudukan ikhlas dalam setiap amal perbuatan manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, para pendidik, para orang tua, bisa jadi ketika kita mendidik anak-anak kita merasa tidak nyaman, seharusnya kita mendidik anak kita itu selalu dalam kebahagiaan. Karena setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengakibatkan seorang yang melakukan tersebut bahagia. Namun ternyata apabila kita melakukan ternyata kita tidak bahagia, merasa tertekan, merasa ketakutan dan sebagainya, bisa jadi hal yang besar pada diri kita tidak muncul, yaitu rasa ikhlas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita selalu mengoreksi keikhlasan kita dalam mendidik anak-anak kita. Apapun yang kita lakukan dalam mendidik, kita niatkan semata-mata karena kecintaan kita kepada Allah, karena kita berharap banyak kepada Allah, dan karena kita takut terhadap siksa Allah.